Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bawaslu, jumpa lagi di acara Ngulik Ngobrol Unik Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini bersama saya Rizky Arifimanto akan membahas sejarah Badan Pengawas Pemilu. Sudah hadir bersama saya yaitu Bu Kuswatun Mufidah. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ya, sehat gitu. Mas Rizky. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo di Kodim SDM dan Organisasi ya Bu. Betul. Pada periode tahun 2018 sampai sekarang. Bisa diceritakan pengalaman Ibu sebelum menjadi badan di panitia pengawas? Alhamdulillahirrahmanirrahim dan semua teman-teman sahabat Bawaslu semua sehat. Terkait dengan pengalaman, bagi saya memang di pengawasan ini sesuatu hal yang baru ya. Karena selama ini sebelum di pengawas saya lebih banyak di program pemberdayaan masyarakat mulai dari 98 ya. Kalau dulu mulai program pengembangan kecamatan yang dulu programnya Derdagri bersama dengan World Bank, kemudian mulai 2008 itu di BNPM Mandiri Perdesaan, kemudian 2016 bergabung dengan P3MD bersama Kementerian Desa Tertinggal sebagai tenaga ahli di kabupaten. Nah, baru di 2018 karena saya merasa tertarik dan pengen keluar dari zona nyaman, saya mencoba untuk mendaftar di Bawaslu. Alhamdulillah kemudian bisa diterima dan sampai saat ini bisa bergabung dengan teman-teman di pengawasan. Terus bagaimana Bu proses pembentukan seleksi pengawas pemilu sendiri pada saat itu? Kalau untuk pembentukan badan pengawas pada waktu itu, kalau nggak salah bulan Juni. Ya dari pengumuman itu sampai ke yang proses sekian kalinya yang sampai dengan administrasi itu pertama kan memasukkan surat lamaran, kemudian ada seleksi administrasi sampai dengan seleksi administrasi dari sekian pendaftar. Ini khususnya untuk Sukoharjo, kalau tidak salah ada 27 yang lolos. 27 yang dari lolos. 27 Dari yang lolos. berapa Bu? Dari berapa? Ya, Total. kalau berapanya itu kurang tahu ya, karena di pengumuman pertama itu yang lolos administrasi yang mulai saya membaca dan memperhatikan gitu ya, dari 27. Kemudian bagi yang lolos administrasi diikutkan dengan tes CAT pada waktu itu. Sudah ada CAT. Sudah ada CAT. Kemudian dilanjut dengan tes psikologi. Dari CAT dan psikotes, kemudian ada tes kesehatan. Ya hampir general check up lah. Ya tes kesehatan berbarengan dengan tes kejiwaan. Nah, kemudian bagi yang lolos akan melanjutkan untuk tes psikologi, wawancara dan FGD dari psikolog. Nah, kemudian baru bagi yang lolos untuk wawancara dengan tim sel. Nah, di sana bagi yang lolos akan diambil 10 orang. Dari 10 orang itulah yang akan diikutkan untuk fit and proper test. Nah, kebetulan dari 10 orang yang tes itu, saya masuk di dalamnya. Dari 10 orang, saya satu-satunya perempuan. Alhamdulillah, dalam tes itu, dari 10 orang, saya bisa masuk untuk bergabung dengan Bawaslu Sidoarjo. Pada saat itu yang menyeleksi dari pihak mana saja Bu? Yang jelas kalau pada waktu itu yang menyeleksi dari tim sel. Nah, kemudian karena saya belum terlalu kenal ya pada waktu itu, kalau pas fit and proper test melibatkan Bawaslu Provinsi. Kemudian di mana Bu pelatihannya? Pada saat itu apakah di Provinsi Jawa Tengah atau di Pekalongan? Pada waktu itu pelantikan dilakukan di Jakarta di Bawaslu RI, bertempat di Hotel Bidakara pada tanggal 15 Agustus 2018. Terus kemudian setelah dilantik
apa yang menjadi istilahnya kegiatan dari Panwas sendiri atau mungkin PR dari Panwas sebelumnya? Setelah dilantik, pertama yang dilakukan adalah melakukan rapat pleno untuk memilih ketua maupun penetapan divisi. Jadi setelah dilantik kita masih di Jakarta, langsung sebelum pulang ke Sukoharjo kita lakukan rapat pleno dan bukan kebetulan pada waktu itu disepakati dan terpilih Mas Bambang Muryanto sebagai ketuanya, sekaligus juga koordinator divisi PHL, pengawasan dan hubungan antar lembaga, dan saya sendiri sebagai Wakordivnya. Nah, kemudian kalau saya sendiri sebagai Kordiv SDM dan organisasi, kemudian Mas Bambang Muryanto sebagai wakilnya. Kemudian Pak Muladi sebagai Kordiv Hukum Data dan Informasi, Wakordivnya Mas Rohmat Basuki. Kemudian Mas Rohmat Basuki sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Wakordivnya adalah Mas Eko, dan Mas Eko sendiri sebagai Kordiv Penyelesaian Sengketa, Wakordivnya pada waktu itu Mas Rohmat, kalau nggak salah. Nah, kemudian juga dilakukan untuk pembagian tugas wilayah karena di Kabupaten Sukoharjo itu ada 12 kecamatan. Pada waktu itu disepakati kita berempat, masing-masing orang mengampu 3 wilayah dan ketua sebagai koordinator dan penanggung jawab. Pada saat itu ada pas seleksi ada yang di PAW ya? Kira-kira kalau pas seleksi itu di fit and proper test itu kan ada ranking 1 sampai dengan 10. Artinya yang ranking 1 sampai dengan 5 itu ditetapkan sebagai Bawaslu yang tetap. Kemudian ranking 6 sampai dengan 10 itu adalah PAW, tetapi sampai saat ini dan mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir periode 2023 tidak ada PAW. Kemudian pada saat itu Bu, bagaimana kondisi kantor Bawaslu pada saat itu? Ya, kalau kondisi kantor terus terang sangat terbatas sekali ya dengan kantor yang ada sekarang, yang sekarang sudah banyak dilakukan renovasi. Tentunya kalau dulu kita masih banyak bergabung bareng-bareng, kemudian untuk staf sendiri juga sangat terbatas. Jadi pada waktu itu kalau tidak salah hanya ada 12 orang. Ada 12 orang. Kemudian harus bisa mengampu berbagai permasalahan yang ada di Bawaslu dan beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Alhamdulillah sampai dengan 2019 Februari baru dilakukan untuk rekrutmen untuk teman-teman staf yang baru. Nah, dan perlu saya sampaikan Mas Rizky, jadi sesuatu hal yang menurut saya istimewa juga ya, ketika kita baru dilantik, hari ini dilantik, malamnya ada laporan dari salah satu partai untuk melaporkan adanya pelanggaran. Jadi pada waktu itu kita juga langsung memerintahkan untuk teman yang ada di kantor, pada waktu itu hanya ada penjaga, dia Mas Zulkifli itu, untuk menerima berkas dari laporan, dan kemudian kita pulang dari pelantikan, dari pesawat turun langsung kita bersama-sama di Bawaslu melakukan rapat pleno untuk memutuskan apakah berkas perkara yang masuk itu bisa ditindaklanjuti atau tidak. Tapi setelah kita lakukan kajian dan rapat bersama, ternyata pelaporan itu sudah melebihi batas waktu dari temuan. Jadi kalau nggak salah pada waktu itu lebih 1 hari gitu. Ya akhirnya tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kemudian terkait dengan kantor juga beberapa ruangan yang sekarang sudah disulap dengan beberapa ruangan dulu masih Nyon Sewu sangat-sangat sederhana sekali. Jadi masing-masing kalau teman-teman staf itu masih bareng-bareng ya, kecuali yang di
di keuangan itu ruangnya yang sangat sempit yang sekarang menjadi musola. Nah, kemudian ruang keuangan itu dulu ruangnya Mas Rohmat sama Mas Eko. Nah, saya di belakang sudah sama Pak Mul, dan juga memang kalau di kantor kita secara ideal itu memang belum ideal karena di samping ukurannya juga kurang memadai. Tetapi karena memang adanya itu, jadi kita bareng-bareng komisioner, staf, dan juga pihak koordinator sekretariat berusaha untuk membuat kantor itu menjadi ideal dalam tanda kutip dan juga nyaman, sehingga ada beberapa renovasi di ruangan termasuk juga adanya ruang sidang. Jadi awal-awal dulu ruang sidang memang belum seperti sekarang. Nah, tetapi sekarang sudah ada ruang sidang yang memang pada waktu itu kita harus lakukan renovasi. Nah, hanya saja memang di kantor kita kalau secara keamanan itu memang belum ada pintu untuk ketika ada terjadi chaos dan sebagainya, ada pintu samping untuk melarikan diri itu belum ada. Jadi kalau secara kelembagaan memang ya belum ideal, tetapi ya insya Allah kita aman-aman saja, Mas. Kalau anggaran pada saat itu berapa? Kalau anggaran untuk Panwas sendiri. Kalau anggaran saya rasa kalau dibilang kurang, ya memadai dengan tanda kutip kita cukup-cukupkan. Artinya kalau sesuai dengan rencana kegiatan tentu apa yang kita rencanakan tidak semuanya bisa terakomodir dengan anggaran yang ada. Tetapi kalau anggaran Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten, karena memang sampai saat ini kita belum satker, jadi semua anggaran itu masih ditetapkan di provinsi. Ya, jadi kita tinggal melaksanakan. Apakah ada terobosan dan inovasi pada saat itu, Bu, terkait terbatasnya anggaran tersebut? Alhamdulillah, Mas Rizky, bersama dengan teman-teman kita ada beberapa inovasi, terutama untuk pencegahan maupun untuk sosialisasi dan pengawasan partisipatif, ya. Yang salah satunya adalah adanya program ngulik. Nah, program ngulik ini tentu merupakan salah satu terobosan bagaimana sosialisasi itu bisa didengar dan bisa sampai kepada berbagai pihak, termasuk juga mungkin teman-teman yang suka dengan YouTube ataupun media sosial nanti bisa membuka di kanal YouTube Sukoharjo. Nah, subscribe ya? Ya, itu teman-teman bisa like dan subscribe ya. Dan alhamdulillah program kita yang di Ngulik itu di 2021 kita juga mendapatkan juara satu untuk Provinsi Jawa Tengah untuk 21 kabupaten kota. Nah, yang pada waktu itu Sukoharjo adalah konten terbanyak untuk program Ngulik yang pada waktu itu sudah 40. Nah, yang hari ini program Ngulik itu sudah sampai ke 62. Nah, ini tentu dukungan teman-teman dengan peralatan yang seadanya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Tentunya lebih dari apa yang kita harapkan ya, yang mestinya kalau untuk konten itu semua peralatannya harus canggih, nah, semua peralatannya harus bagaimana suaranya bagus, kemudian juga gambarnya terang dan sebagainya. Tetapi teman-teman di Humas dengan peralatan yang ada, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, semuanya bisa dilakukan untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kemudian kembali ke mitra, Bu, bagaimana hubungan antara mitra stakeholder pada Bawaslu? Ya, kalau dengan stakeholder, alhamdulillah sampai saat ini kita cukup baik, komunikatif baik dengan pihak pemerintah, mulai dari kabupaten yang mestinya juga dengan kecamatan maupun desa. Terbukti di beberapa desa menjadi bagian dari program kita untuk desa pengawasan maupun desa anti money politik. Nah, ini tentu bagian daripada wujud kebersamaan maupun bagaimana Bawaslu menjalin dengan berbagai pihak untuk sebuah pengawasan dan pencegahan adanya pelanggaran. Kemudian pada periode Ibu, apakah sudah ada seperti Panwascam dan pengawas desa?
Kalau begitu saya masuk, kebetulan pada waktu itu 2018 itu ada Pilgub. Pilgub ya. Nah, Pilgub dan pelantikan kebetulan teman-teman Panwaslu kecamatan sampai dengan Panwaslu desa itu pada waktu itu nyambung. Jadi ya 2018 sampai dengan 2019 ketika Pileg dan Pilpres digabung itu teman-teman yang Panwaslu kecamatan maupun Panwaslu desa itu masih melanjutkan pengawas daripada pada waktu pengawasan Pilgub di Jawa Tengah. Ya, jadi pada waktu itu memang belum ada pendaftaran dan pelantikan, dan pendaftaran dan pelantikan baru dilakukan pada waktu menghadapi Pilkada 2020. Selain tadi Bu, penghargaan tentang konten, apakah ada apresiasi lain dan penghargaan lain? Ya, ada beberapa penghargaan yang kita terima. Nah, ini tentu juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk juga teman-teman staf. Ini yang pertama ada Lembaga Menuju Informasi Terbaik. Ini dari Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Ini juara 1. Kemudian Sentra Gakumdu untuk penanganan pelanggaran juga juara 1. Ini dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Tokso untuk ngulik ini yang terbanyak. Tahun berapa Bu? Tahun berapa? Tahun 2021 ya. Baru saja. Ya, baru saja nih. Kemudian kalau dulu saya sudah sampaikan dulu 40, sekarang sudah memasuki yang ke-62 ya. Kemudian berita website terbanyak dan juga website terbaik. Jadi ada 6 kategori yang kita alhamdulillah mendapatkan juara. Nah, ini tentu menjadi cambuk bagi kita untuk bagaimana meningkatkan lembaga Bawaslu kita menjadi lembaga yang lebih baik dari segi informasi, kemudian juga dari segi media, dari segi penanganan pelanggaran dan banyak hal yang tentu semuanya itu akan mendukung dalam program pengawasan terkait adanya pemilu tahun 2024 terutama, karena ini menjadi evaluasi dan juga bagaimana 2024 yang sebentar lagi prosesnya akan dimulai itu akan menjadi lebih baik, terutama untuk bagaimana kita mengenalkan Bawaslu Sukoharjo kepada seluruh masyarakat. Selama periode Ibu menjabat sebagai anggota Bawaslu, apakah ada peristiwa menarik di proses pengawasan pemilu tersebut? Kalau peristiwa menarik tentu ada beberapa, Mas. Tetapi yang paling menarik ini yang pertama jelas untuk yang pertama kalinya tes Panwaslu kecamatan dilakukan secara CAT. Nah, ini baru dilakukan di Bawaslu. Nah, dan itu adalah untuk yang pertama kalinya se-Indonesia Raya ya, se-Indonesia ya, dan secara nasional itu. Dan yang menarik tentu teman-teman harus siap siaga ketika dilakukan CAT itu tidak terjadi oglangan itu bahasa listrik mati ya, kita harus sediakan genset. Kemudian juga karena kantor kita tidak mempunyai fasilitas komputer yang memadai, sehingga kita harus melakukan kerjasama dengan pihak luar yang pada waktu itu dengan SMK 1 Sukoharjo. Kemudian sebelum hari H kita juga harus lakukan tes dulu. Nah, bahkan teman-teman ini sebagai percobaan untuk melakukan tes CAT ya, pada waktu itu. Nah, dan juga langsung ada monitoring maupun pendampingan dari Bawaslu Jawa Tengah. Itu dari segi proses pendaftaran Panwaslu ad hoc. Kemudian juga pembubaran kampanye. Nah, ini tentu ketika 2020, kalau 2019 itu banyak sekali Mas ya, tetapi di 2020 ini karena undang-undang itu lebih mengatur, lebih terbatas terhadap aturan-aturan kampanye, dan ternyata di sana itu juga banyak sekali pelanggaran yang mestinya misalnya hanya 50 orang, tetapi lebih dari 50 ketika sudah kita berikan peringatan, ternyata tidak dilaksanakan, sehingga kita harus membubarkan. Nah, ini tentu beberapa hal yang menarik, termasuk juga ketika mendekati hari H, pengawas TPS dilakukan tes, ternyata sekian banyak
terkontaminasi positif. Nah, ini juga dengan waktu yang sekian singkat harus dilakukan pergantian PAW untuk yang di ranking di bawahnya. Nah, ini tentu tidak akan ditemui. Nah, mudah-mudahan hanya sekali ini saja ya pandemi berada di Indonesia, dan tentu tidak akan ditemui di pendahulunya maupun untuk pemilu maupun pilkada yang akan datang. Dan yang paling menarik ketika Bawaslu ada demo. Nah, Demo. kita sempat digeruduk karena adanya kesalahpahaman, adanya aduan dari masyarakat terkait dengan politik uang pada waktu itu ya adanya. Itu pas pemilu atau pilkada? Pilkada. Pilkada. Ya, pada waktu pilkada, jadi masa sudah datang dan menggeruduk Bawaslu ya, pada waktu itu. Karena ya ternyata ketika kita lakukan mediasi dengan perwakilan dari masa, kita ajak masuk di ruang sidang, kita berikan penjelasan, ternyata hanya ada kesalahpahaman yang proses pada waktu itu sudah dilakukan oleh Bawaslu. Dari aduan masyarakat kita sudah rapatkan dengan Gakumdu, dan pada hari itu sudah dilakukan untuk surat pemanggilan. Tapi ternyata ada sebagian masyarakat yang mungkin belum tahu, dan itu disampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, sehingga pada waktu dilakukan oleh demo, alhamdulillah semuanya aman dan damai, dan ketika sudah kita berikan penjelasan, perwakilan maupun massa bisa menerima, dan pada siang itu mereka membubarkan diri tanpa ada luka maupun cedera dari pihak manapun. Menarik sekali nih Bu. Kira-kira ada pesan atau sebagai penutup pada sahabat Bawaslu terkait rekrutmen atau kegiatan pengawasan seperti itu? Oh ya, terima kasih Mas Rizky. 2024 tentu sebentar lagi, dan ini adalah pemilu maupun pilkada yang pertama yang diadakan berbarengan. Berbarengan artinya di 2024 itu pileg, pilpres dilakukan dalam satu waktu, kemudian juga pilkada. Kalau biasanya pilkada bareng itu tapi beda ya. Pilkada ini dilakukan baik di provinsi maupun kabupaten, dilakukan di tahun yang sama. Jadi yang namanya pemilu bersamaan di 2024 itu bukan berarti semua diadakan bareng, tetapi dilakukan dan dilaksanakan di tahun yang sama, tetapi bulannya berbeda. Nah, ini tentu sahabat Bawaslu dan teman-teman sudah belajar dari Pileg Pilpres tahun 2019 minimal, karena di tahun 2019 itu Pileg Pilpres pertama yang dilakukan secara bersamaan. Jadi 2024 semoga pandemi sudah berakhir sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, dan 2019 sebagai pembelajaran untuk Pilkada 2024 itu menjadi lebih baik. Dan saya juga mengajak sahabat Bawaslu semuanya, mari untuk Pilkada 2024 bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk menjadi pengawas baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa maupun pengawas TPS. Baik, demikian tadi wawancara kita terkait sejarah Badan Pengawas Pemilu bersama Ibu Uswatun Mufidah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Rizky Arifimanto undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa.